Halo Sahamologers, kembali lagi nih sama kita di Sahamologi Channel. Kali ini kita mau bahas nih tentang perusahaan geothermal dan saham ini IPO ya Mas ya? Sudah 1 tahun yang lalu lebih tepatnya. Sebagai anak usaha dari Pertamina Energy nih, saham PGO ini adalah anak usaha dari Pertamina Power Indonesia yang biasanya kita sebut sebagai PPI. Dan kita mau bahas saham PGO ini bersama Mas Ivan. Apa kabar Mas Ivan? Baik, terima kasih Kak Vira. Terima kasih nih Mas Ivan sudah berkenan untuk berbincang nih tentang saham PGO yang bakal kita bahas kali ini. Yes, betul. Oke, tanpa basa-basi nih Mas Ivan, kita mau bahas tentang saham PGO. Saham yang selama ini tuh IPO. Apa sih yang bikin saham PGO ini tuh menarik dan bisa IPO? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya selama 1 tahun ke belakang ya, jadi mungkin informasinya untuk PGO ini, dia tuh sudah listing sejak tanggal 24 Februari tahun 2023. Sampai sekarang, yang terhitung sudah 1 tahun sejak dia IPO. Nah, yang menarik adalah transaksi untuk saham PGO ini cukup ramai setiap harinya dengan likuiditas yang cukup tinggi. Dan itu secara mengejutkan, meskipun dia baru 1 tahun IPO, itu dia udah berhasil masuk ke dalam rebalancing index LQ45 untuk periode Februari sampai Agustus tahun 2024 ini. Bersamaan juga dengan MBMA, MTEL, PGO itu sendiri, dan juga yang menjadi saham pembahasan kita minggu lalu, itu ada PTMP. Nah, di mana kalau misalnya saham itu udah masuk ke dalam indeks LQ45, maka itu bisa menjadi salah satu prioritas utama para fund manager atau dana-dana institusi besar, itu dia bisa mengalokasikan uang mereka itu tuh ke saham-saham tersebut. Nah, itu yang menjadi salah satu poin menarik yang perlu di-highlight juga nih oleh para investor tentunya. Kalau misalnya ingin membeli saham yang ada di LQ45, nah itu sekarang PGO tuh sudah ada. Itu menjadi daya tariknya lah setidaknya untuk saham PGO selama 1 tahun setelah dia IPO dari Februari tahun lalu. Menarik gitu, juga ya saham PGO ini. Seperti yang kita tahu nih, PGO ini kan sudah berhasil mengumpulkan dana IPO sebesar 9 triliun ya. Dari dana ini tuh apa aja sih yang digunakan sama PGO untuk meningkatkan ekspansi dari bisnisnya? Oke. Kalau misalnya pada saat dia IPO ya, PGO, itu sebenarnya dia lebih tepatnya itu mendapatkan dana bersih sebesar 9,05 triliun rupiah. Dengan uang sebesar itu, dari pihak PGO-nya sendiri, dia membagikannya itu menjadi 2. Yang pertama itu adalah capital expenditure dengan porsi 85% atau setara dengan 7,65 triliun, dan juga 15% itu untuk pembayaran utang pihak ketiga. Nah, tetapi dari 85% ini, itu sebenarnya ada 3 breakdown-nya. Yang pertama, itu 55% dari 7,65 triliun itu digunakan untuk pengembangan konvensional dan utilisasi cogeneration untuk memenuhi permintaan tambahan. Itu untuk 55% ya. Mencakup WKP atau wilayah kerja penambangan dari Lahendong, Hulu Lais, Lumut Balai, dan Marga Bayur, Gunung Uwai Panas, Sungai Penuh, dan WKP Gunung Sibayak, Gunung Sinabung. Itu kalau 55%. Jadi itu teman-teman mesti tahu ya, 55% itu capital expenditure-nya itu untuk permintaan tambahan. Kalau yang kedua, ini 33% itu untuk mengantisipasi kebutuhan pasar barunya. Capital expenditure-nya ini untuk pasar yang new market-nya. Nah, pengembangan ini sebagian besar digunakan antara lain untuk di WKP sama kurang lebih Lumut Balai dan Marga Bayur, Hulu Lais, Gunung Uwai Panas, dan WKP Kamojang Darajat. Itu kalau untuk yang kebutuhan new marketnya dari PGO untuk capital expenditure-nya. Tadi ada 55, terus lalu ada 33. Sisanya capital expenditure yang 12% itu digunakan untuk investasi pengembangan kemampuan digital, lalu juga analitik dan manajemen reservoir untuk mendukung production dan juga maintenance excellence. Nah, jadi itu tadi 85%-nya itu breakdown-nya tuh ada 3, Kak Vira. Sedangkan yang 15%-nya tadi dari dana IPO sebesar 9,05 triliun, itu yang sudah dikumpulkan atau sebesar 100 juta US dollar, itu dipakai oleh PGO untuk membayar utang pihak ketiga. Itu dari sebagian dari Facilities Agreement tertanggal 23 Juni 2021 antara perseroan dan Mandated Lead Arrangers. Itu kalau misalnya dana IPO yang sudah dikumpulkan sebanyak 9,05 triliun oleh PGO. Baik.
Untuk yang kita sebutin tadi tuh di awal ya, saham PGO ini kan anak perusahaan dari Pertamina Power Indonesia. Sebenarnya tuh dari saham PGO sendiri tuh ada kendala nggak sih? Kalau misalnya kita ngomongin berbisnis ya, Mbak Vira ya, yang namanya kita berbisnis, kita berusaha, itu tuh nggak pernah luput dari yang namanya risiko. Tapi kalau misalnya kita lihat ke prospektusnya PGO sendiri, sebenarnya tuh resikonya itu utamanya tuh ada 3. Itu ada resiko umum, resiko bisnis, sama resiko investor. Itu kalau untuk PGO ya. Sebut saja kalau misalnya resiko dari investor, itu tuh PGO takutnya ya, itu harga sahamnya itu bergerak terlalu volatil. Jadi mungkin investor bisa beli terus lalu besokannya harganya merah, itu kan juga bisa menjadi resiko kan sebenarnya kan. Lalu juga ada resiko umum. Contohnya nih, kalau misalnya resiko umum, itu tuh mungkin kayak contohnya perubahan ekonomi domestik, lalu juga kalau sekarang kan mungkin teman-teman juga bisa tahu ya, kalau misalnya PGO itu ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber energi baru terbarukan itu kan lagi digalakkan banget sama pemerintah. Kalau misalnya tiba-tiba pemerintah berubah pikiran untuk mentransformasi energi yang baru di luar baru terbarukan ini kan itu bisa jadi salah satu resiko juga sebenarnya. Itu kalau umum. Lalu juga kalau ada usaha itu salah satunya gini. PGO itu dia tuh sangat ngiket banget itu sama perusahaan listrik. Nah, pembeli listriknya ini yang dihasilkan dari pembangkit listrik, lalu juga kinerja keuangan bergantung terhadap kuantitas dan kualitas dari sumber daya yang bisa dieksplorasi dan eksploitasi oleh PGO. Nah, itu kurang lebih kalau misalnya dilihat dari prospektus ya, yang benar-benar core-nya, risk core-nya itu 3 itu. Jadi masalah utamanya lah Jadi ya, masalah utamanya. Resiko terbesar. Yes, betul. Dan juga masih banyak risiko juga yang lain, tetapi kurang lebihnya itu yang paling menonjol. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Dalam prospektus tuh apa sih kebijakan dividen dari manajemen PGO yang bisa menarik para investor dan juga para pemegang saham nih? Mungkin penasaran di sana. Jadi ya, seperti mungkin yang teman-teman juga tahu ya, bahwasannya dividen itu merupakan salah satu pertimbangan utama para investor dalam membeli saham. Karena dia bisa berinvestasi di perusahaan yang mencetak laba, dan nanti labanya pun dibagikan ke kita yang selaku pemegang saham. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan penting. Nah, kemarin kalau misalnya dilihat dari beberapa berita ya terkait PGO. PGO ini kan dia pada tahun 2023 itu berhasil mencetak laba naik 28% menjadi 2,53 triliun selama sepanjang tahun 2023. Di sini sebenarnya beritanya itu berpotensi untuk melakukan pembayaran dividen itu dengan dividen payout rasio berkisar 50% dari ya betul, dari labanya yang sudah diperoleh itu 50%. Jadi mungkin pada saat nanti rapat umum pemegang saham untuk saham PGO, kalau misalnya nanti DPR-nya sudah disahkan berapa persen, baru nanti investor bisa mempertimbangkan untuk mendapatkan dividen. Nah, jadi salah satunya itu juga DPR-nya lumayan gede nih, Kak. DPR-nya lumayan gede. Nah, mungkin buat para investor juga, wah bisa nih dapat dividen nih, kayaknya menarik nih. Dari tadi kan kita nyenggol-nyenggol terus nih tentang laporan keuangan ya kan? Karena kan kinerja sama prospek emiten itu kan nggak jauh ya dari laporan keuangan. Pasti selalu ngebahas tentang laporan keuangan nih, Mas. Saya nih kebetulan pengen tahu nih, selama 2023 gimana sih labanya PGO ini tuh sendiri? Oke, kalau misalnya labanya sendiri, ketika kita ngomongin soal laba, soal keuntungan usaha, itu pastinya juga didukung oleh pendapatan juga yang solid, revenue yang solid ya. Yang pertama itu dari operasi perseroan sendiri yang terdiri dari penjualan tenaga listrik dan uap yang dihasilkan di PLTP dan sumur uap kepada PLN juga. Karena juga tadi sebenarnya yang menjadi salah satu resiko utama bisnisnya PGO itu kan dia ngiket banget sama listrik kan. Nah, tapi dia juga bisa mendapatkan pendapatan yang cukup besar itu juga dari listrik, yaitu PLN. Lalu juga production allowance yang diperoleh dari para kontraktor KOB yang telah perseroan kontrak untuk beroperasi di dalam wilayah kerja penambangan yang biasanya senilai 4% dari pendapatan operasional. Nah, itu juga bisa menjadikan revenue-nya PGO itu menjadi salah satu revenue structure-nya lah. Itu kalau untuk PGO. Lalu juga pendapatan dari PT Indonesia Power yang selaku tadi juga
Pertamina Power Indonesia, terus habis itu juga ada PT Indonesia Power, merupakan pendapatan yang diperoleh dari WKP Kamojang nih. Jadi WKP Kamojang ini sebenarnya wilayah kerja penambangan Kamojang ini menjadi core dari Indonesia Power-nya sendiri. Nah, yang menariknya sebenarnya pada tahun 2022 itu revenue-nya itu tuh nggak begitu signifikan. Tahun 2022 ya, di wilayah kerja penambangan Kamojang. Tetapi sejak tahun 2023, ketika kita melihat revenue structure-nya Pegeo, itu wilayah kerja penambangan Kamojang itu melesat tajam revenue-nya. Nah, itu yang menjadikan ini juga menjadi labanya tuh juga meningkat signifikan gitu ya. Lalu juga pendapatan dari Ulu Belu, pendapatan dari Kamojang, tadi itu sendiri Kamojang, lalu juga Lahendong, dan ada beberapa WKP juga yang secara revenue streams-nya itu tuh selama tahun 2023 dia menunjukkan adanya kenaikan. Oke, Mas Ivan ini kan sebagai analis ya. Gimana nih dari mata seorang analis? Kira-kira asetnya Pegeo ini bisa nggak sih mengcover kinerjanya untuk ke depan? Tentu bisa. Tentu bisa ya? Yes, karena juga teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya kita melakukan perbandingan, comparison antara laporan keuangan tahun 2022 sama tahun 2023. Dan perlu diingat ya, bahwasannya Pegeo itu kan IPO itu di tanggal 24 Februari tahun 2023. Nah, ketika dia tahun 2022 dan tahun 2023, apalagi dia IPO di tengah tahun 2023, pastinya ada perbedaan yang signifikan antara laporan keuangan tahun 2022 dan tahun 2023. Bisa dilihat juga sebenarnya dari jumlah asetnya aja itu udah naik hampir 20%. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari tahun 2022 sama tahun 2023. Nah, lalu juga ada dari utang, ya utangnya Pegeo itu juga berkurang. Ini kalau misalnya kita lihat dari perspektif fundamental ya, ketika kita melihat aset bertambah, lalu juga modal bertambah, dan juga liabilitasnya berkurang, itu tentu sangat menarik dari sudut pandang saya sendiri sebagai seorang investor. Utangnya, kalau misalnya kita lihat secara angka ya, dari tahun 2022 itu di angka 1,2 juta, sedangkan pada tahun 2023 setelah IPO itu dia berhasil memangkas kurang lebih 18% menjadi 992.000 saja. Itu kalau untuk utangnya. Dan juga kalau untuk modalnya, ya teman-teman juga tahu lah bahwasannya juga ketika kita IPO kita mendapatkan modal bersih, kita mendapatkan uang bersih dari orang-orang seperti kita mungkin ya investor retail, dan tadi juga dana IPO-nya kan dia kan mendapatkan 9,05 triliun. Nah, itu tentu saja itu meningkatkan modal, meningkatkan ekuitas dari Pegeo itu sendiri. Juga bisa kelihatan dari 1.255.000 itu tahun 2022 ya, kita sebut angka. Dan pada tahun 2023 itu dia meningkat kurang lebih 50% lebih menjadi 1,9 juta. Itu angka untuk bagian ekuitasnya. Tentunya ya asetnya pun juga pasti bakalan bisa mengcover seluruh pekerjaan. Berarti saham Pegeo ini prospeknya lumayan bagus ya, Mas? Bukan lumayan sebenarnya, bagus banget. Bagus banget. Bagus banget sebenarnya. Berarti ini seharusnya dilirik ya sama para investor-investor di luar sana. Betul, apalagi juga dia udah masuk rebalancing indeks LQ45 kan sama beberapa saham yang tadi. Nah, itu pasti harusnya sudah dilirik. Yes. Setelah dilihat nih dari asetnya banyak, prospeknya bagus. Apa sih yang mendongkrak dari usaha Pegeo ini dari mata Mas Ivan sebagai analis? Kalau yang mendongkrak usaha Pegeo sendiri ya sebenarnya tadi kalau misalnya kita lihat by laporan keuangan juga, tahun 2022 itu salah satu core-nya, WKP-nya dari Pegeo itu yang tadi wilayah kerja penambangan Kamojang. Itu dari yang PT Indonesia Power ya, itu intinya tuh di situ. Itu tahun 2022, dia tuh pendapatannya itu kalau misalnya kita ngomong by angka, itu kayaknya cuma berkisar di berapa, saya agak lupa sedikit ya. Boleh di scroll dulu Mas Ivan. Yes, ya Bapak. Nah, kalau misalnya kita lihat ya tahun 2022 itu tuh PT Indonesia Power yang punya WKP Kamojang itu tuh dia hanya mendapatkan revenue sebesar 29.751. Ini by angka ya tahun 2022. Sedangkan tahun 2023 itu mengalami pelonjakan kurang lebih hampir 400% menjadi 151.511. Makanya juga pendapatan Pegeo ini pada tahun 2023 sebenarnya itu dia berhasil meningkat 5,28%.
Dan ada juga kenaikan laba bersih ya tadi 28% menjadi 2,53 triliun. Itu salah satunya Kamojang. Lalu juga yang bisa mendongkrak pendapatan Pegeo sendiri itu juga WKP Ulu Belu. Itu tetap menjadi penyumbang revenue terbesar juga dengan nilai 120.182 dari total revenue yang diperoleh oleh Pegeo. Jadi pada tahun 2023 ini Pegeo itu kalau misalnya kita ngomong by angka itu tuh 406.288 dan WKP Ulu Belu ini dia menyumbang kurang lebih hampir 30% dari total pendapatannya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi WKP intinya dari Pegeo. Oke, sebelum kita bahas ke pertanyaan selanjutnya nih, teman-teman perlu tahu nih. Aku mau disclaimer dulu bahwa saham ini kita tuh pilih secara acak ya Mas ya. Secara acak. Dan kita tuh nggak di-endorse, jadi teman-teman harus tetap bijak untuk memilih saham dan tetap harus melakukan analisa sendiri. Betul. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Ivan. Yes. Pertanyaan terakhir kedua dari terakhir. Nggak apa-apa. Meski baru IPO tahun lalu nih, kira-kira Pegeo ini tuh punya nggak sih peluang untuk bertahan di market saham ini? Tentu punya. Karena juga ya, kalau misalnya kita lihat nih by data ya, saya ambil source-nya itu dari RTI Business. Kalau Pegeo itu ada kemungkinan bisa bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama karena pertama pemerintah ini kan ingin menggalakkan program energi baru terbarukan. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, backing-annya ini kuat. Pertamina ya tentunya ya. Lalu juga yang ketiga, dia itu berhasil dalam satu tahun pertama aja dia berhasil masuk rebalancing index LQ45 yang mungkin ya perusahaan-perusahaan besar lainnya yang sudah listing jauh lebih lama sebelum Pegeo belum pernah tuh masuk LQ45, tetapi ini berhasil masuk LQ45. Tentunya ini menjadi apa ya namanya ya? Tentunya ini menjadi minat utama juga para investor dan juga para big fund manager untuk masuk Pegeo. Makanya juga sedikit kemungkinan kalau misalnya Pegeo ini delisting lah ya, amit-amit ya, dikeluarin dari bursa gitu, di-delete gitu sahamnya, kecuali yang tadi resiko, yang balik lagi ke seperti resiko tadi, kalau misalnya tiba-tiba pemerintah mengubah atau mengalihkan energi baru terbarukannya ini menjadi energi yang lain lagi. Nah, itu mungkin baru bisa sedikit berbahaya begitu. Tapi kalau untuk sedikit goyah, betul. Menurut Mas Ivan, gimana nih prospeknya? Apakah menarik nih? Atau masih harus wait and see laporan keuangan di tahun 2024 tentang Pegeo ini? Kalau saya sih sebenarnya lebih menatap energi baru terbarukan ini menjadi salah satu investasi untuk jangka panjang. Karena juga kalau misalnya kita lihat secara industri yang menjadi energi utama dari RI, dari Indonesia kan sebenarnya kan mayoritas masih dipegang sama batu bara kan, karena kan itu cost-nya juga kecil. Energi baru terbarukan untuk ke sana itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Tuh, pertama. Nah, tetapi pada saat itu ya kita mungkin kalau misalnya beli pada saat harganya itu masih di bawah kah, atau mungkin masih belum terlalu dilirik kah? Nah, itu mungkin baru boleh bisa cicil pelan-pelan gitu kan. Nanti pada saatnya udah situ, kita udah boom ya, kita menikmati tentunya. Hasilnya. Ya, kita menikmati tentunya hasilnya kan, karena kan kita udah cicil dari jauh-jauh hari. Nah, sebenarnya tapi kalau misalnya EBT sendiri cukup menjanjikan karena sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk merealisasikan green economy dan zero carbon. Perusahaan seperti Pertamina Geothermal Energy atau mungkin kita sebut saja ya pesaing-pesaingnya mungkin seperti Kencana Energi Lestari, lalu juga Arcora Hydro, lalu ada juga Cikarang Listrindo, itu memiliki prospek bagus karena lini bisnis tentang EBT, energi baru terbarukan, dan juga terlebih Pegeo juga masuk indeks LQ45 gitu. Terima kasih banyak nih Mas Ivan. Terima kasih juga Mbak Vira. Sudah berkenan menjelaskan sebagai analis ya. Lumayan menarik ya saham Pegeo ini. Terima kasih juga nih buat teman-teman sahamologi yang sudah nonton. Semoga penjelasan dari Mas Ivan ini tuh bisa mengedukasi teman-teman semua. Dan disclaimer lagi nih, aku ingetin lagi ya bahwa saham Pegeo ini tuh kita pilih secara acak. Secara acak, tidak ada endorse dari Pegeo. Teman-teman harus tetap bijak untuk memilih saham-saham yang bakal
diambil. Ya, dan terapresiasi. Iya, betul. Dan jangan lupa nih buat teman-teman buat like, komen, dan subscribe channel Sahamologi TV. Sampai ketemu lagi di saham IPO selanjutnya. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih Mbak Vira. Bersama Sahamologi, trading easy, profitable.